Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi thalibil ilmi wal ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholatan alayya nasiya tariqal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muazzam, segenap para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah dan jajaran-jajarannya yang saya tidak sebutkan satu persatunya, terkhusus lagi Shahibul Bait yaitu Bapak Ustadz Saparun. Alhamdulillah, dengan beliau mengizinkan untuk berzikir, beristighosah, berthalabul ilmi di rumahnya. Mudah-mudahan kita doakan beliau dipanjangkan umurnya, dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kita juga yang ada di sini, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keberkahan-keberkahan yang begitu banyak. Wabil khusus keberkahan yang ada di dalam diri kita, yaitu keberkahan nikmat iman dan nikmat Islam. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah di malam ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka pangling, pengajian keliling. Karena zaman sekarang ini singkat-singkat mulu, pengajian keliling disebut pangling, pengajian subuh keliling disebut suling. Kalau datang ke orang Sunda, suling itu apa? Yang tidak ngerti suling, yang ditiup itu suling. Padahal inti dari suling itu yaitu ngaji. Makanya orang-orang yang sebelah mengatakan suling itu bid'ah. Kenapa? Ya suling tidak ada ajaran dari Nabi. Ya tidak ada suling itu. Yang diajarkan Nabi itu bukan suling, tapi isi dari suling itu. Sekarang disebut pangling, ya bid'ah. Pangling itu tidak ada zaman Nabi, nggak ada ngaji Nabi itu pangling pengajian keliling ke sana kemari, kagak ada. Hampir, ala berkah, hampir. Karena di dalam pangling itu yaitu yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalamnya tahlilan mendoakan almarhum almarhumah itu ya yang tidak ada zaman nabinya. Tapi di dalam isi tahlilan itu kita mendoakan almarhum dengan
wasilah doa kita dengan bacaan kita, apapun itu doanya, Allah akan kabulkan untuk khusus sahibul bait, dan akan dikirimkan doa-doa kita atau bacaan-bacaan kita kepada almarhum, almarhumah yang sudah meninggal dunia. Kita harus percaya. Kenapa harus percayanya? Karena urusan yang mengirimkan doa itu bukan kita. Sekarang aja udah zaman JNE, udah zaman ninja, udah zaman apa? Itu nyampe. Kita ngirim bawang aja, bawang sekilo nyampe ke Lampung. Paket, sim paket aja sekarang mah. Tinggal klik udah nyampe. Sekarang mah sistem modern, milenial. Pengen bakso tinggal mencet balik langsung datang. Gampang. Pengen gas nyampe. Sekarang mah tinggal mencet doang. Pengen panggung. Mencet doang. Sekarang mah gampang. Pengen janda mencet ya bisa aja. Ya, tinggal mencet doang zaman sekarang. Makanya di zaman sekarang itu yang paling berbahayanya itu bukan lisannya, tapi dikiaskan, yaitu jempolnya. Bahaya. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dengan lisannya. Makanya dikiaskan salamatul jempol insan, salamatul insan fi hifdi, ini apa nih? Ibhamil insan. Selamat orang ini tergantung jempolnya ini, jarinya ini, jari jempolnya ini. Kalau salah klik atau ngetik aja udah bisa bertengkar tangga sama tetangga. Karena ini bahaya, iya itu. Cuman kagak ada hadisnya ya. Fi hifdi ibhamil insan, nggak ada gitu. Hifdil lisan, jadi sama saja. Karena lisan ini salah kita ucapkan, bisa saja orang itu salah ucap, bisa masuk penjara, bisa masuk neraka karena ucapannya tadi. Makanya bahaya, apalagi zaman sekarang nih, zaman viral, bahaya. Ngomong salah dikit udah laporin polisi. Bahaya sekarang. Ya, bahaya. Makanya jangan gegabah lah. Karena intinya dari ceramah itu, intinya dari dakwah itu mengajak kebaikan. Fad'u ila rabbika, mengajak kepada, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk kita lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih mengingat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya, itu ya. Kadang isi ceramah itu tidak ada ngajinya, ada gitu ya. Padahal inti dari ceramah itu ya ngaji aja gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenai dengan tema sekarang ini yang Bapak Tarmidi beritakan kemarin-kemarin, kalau nggak salah saya baca, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya udah tahu semuanya solawat, tinggal baca aja solawat tergede ya. Sebelum kita memasuki materi solawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita bersolawat dulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Solawat bil qulub aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa
ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berdua kita sholawat ya. Nanti ditambah lagi karena ini acaranya sholawatan. Sholawatan tambah lagi nantinya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya tadi utarakan mukaddimah pertama, man nasiya sholatan alayya, siapa orang yang lupa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasiya tariqal jannah, orang itu melupakan jalan-jalannya masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, hebatnya sholawat. Hebatnya sholawat. Keterangan sholawat itu sangat banyak, tidak terhitung hadisnya. Banyak menerangkan sholawat. Bahkan malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israil, Jibril, Mikail, Israfil ini ke kantong malaikat. Ke kantong malaikat, bahkan disebutnya 4 malaikat ini disebutnya malaikat muqarrabin, artinya malaikat yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kata beliau, yang 4 tadi malaikat datang, malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa orang yang bersolawat kepadamu 10 kali sehari, 10 kali sehari. Kata malaikat Jibril, aku akan menggendengnya, membawanya menuju jembatan Siratal Mustaqim. Masya Allah, digendeng sama malaikat Jibril, mantap. Coba pemimpin malaikat, kita digendeng sampai Jokowi juga udah keren lah. Keren gak keren? Keren, jadi umat Muhammad keren. Siapa orang yang berselawat 10 kali sehari, malaikat Jibril akan menuntun kita menuju jembatan Siratal Mustaqim. Masya Allah, keren. Ya, Abri aja udah di sini, kiri kanan udah keren, apalagi jenderal, woi, orang yang paling hebat kayaknya kita. Ya, tapi itu jenderal. Tapi kalau KPK, wah, Masya Allah. Ya. Kalau KPK yang menggandeng kitanya, wah, Masya Allah, nacanya tuh orang itu gimana gitu. Itu malaikat Jibril nanti di yaumil qiyamah, di yaumil akhir nanti akan menggendeng kita menuju jembatan Siratal Mustaqim. Kira-kira kalau yang menggendeng kitanya malaikat Jibril, kita lolos enggak kayaknya itu dari jembatan Siratal Mustaqim? Mudah-mudahan lolos gitu. Mudah-mudahan lolos gitu. Tapi nyampe jembatannya doang itu Pak. Gak nyampe sana, udah kamu jalan aja sendiri dari jembatan Siratal Mustaqim. Itu saya ngantar cuma sini doang, karena tugas saya cuma di sini, cuma ngantar sampai jembatan Siratal Mustaqim. Tapi kayaknya kalau yang ngejemputnya itu ketua malaikat, mudah-mudahan kita bisa labas, bisa lurus sampai pintunya surga Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kalbarki, seperti kilat yang menjabar. Tuh, tidak terlihat ya, kilat yang menjabar langsung aja gitu. Itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Berapa salawatnya? 10 kali Pak. Gampang, 10 kali. Gak usah di masjid aja. Di mana? Lagi nongkrong. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu ya, terus aja kita sambil jalan. Salatullah salam. Gila atau apa ya salawat sambil jalan? Kalau nggak bisa ya duduk, itu lebih bagus lagi, karena salawat ini tidak disyaratkan membacanya, tidak disyaratkan apa-apa, tidak disyaratkan. Mau sambil duduk kek, mau sambil berdiri, sambil masak nggak apa-apa. Sambil masak juga, ibu-ibu masak. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin, Nabi khairil anam wa bi ummil mu'min. Sambil masak tuh, ada ibunya ya, sambil masak salawatan. Sambil masak, kebanyakan salawatan, gosong tempenya. Wah, ya. Datang suaminya. Wah, kenapa kamu masak gosong tempe ini? Makan.
lupa tadi ya. Nanti kebanyakan baca selawat nggak apa-apa lah, berkah gitu. Tempe selawat dimakan enak tuh, enak apa-apa. Zaman dulu begitu. Jangan nyanyi, ini menyanyi, iya. Nyanyi, zaman sekarang mah nyanyi. Ini enak sayur-sayurnya, pakai selawat. Apa aja yang kita lakukan, selawatan terus selawatan. Karena rasa kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an faqad kasura dzikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan terus memperbanyak mengingat-ingatnya dimanapun ada, dimanapun lagi dimanapun. Itu. Kalau kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita harus memperbanyak sholawat kepadanya. Itu Nabi itu malaikat Jibril tuh. Yang kedua datang lagi malaikat Mikail. Datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa orangnya dari umatmu membaca selawat kepadamu 10 kali sehari, aku akan gendeng dia, aku akan bawa dia menuju Talaga Kausarmu, dan aku akan meminumkan Talaga Kausar kepada umatmu yang membaca selawat 10 kali. Coba, Masya Allah, keren. Jadi umat Muhammad itu keren. Luar biasa. Malaikat Mikail, wakilnya malaikat Mikail. Kita nggak usah repot-repot nantinya. Tinggal baca selawat aja sekarang. Nanti di yaumul kiamah di padang mahsyar udah duduk, nanti juga nyamperin malaikat Mikail kita. Ayo kita Talaga Kausar. Tuh. Pakai apa kita? Mau pakai bus atau sedan atau Mercy atau apa? Dijemputnya sama malaikat Mikail. Tinggal memperbanyak selawat di dunia ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, hebatan selawatnya. Apapun yang kita hajatkan dengan selawatan aja, selawatan. Enak. Walaupun suara jelek itu selawatan, tapi enak aja. Enak ya. Selawatan. Apalagi suaranya bagus, lebih enak lagi gitu ya. Yang ketiganya yang akan datang malaikat Jibril, Mikail, Israfil ini datang kepada orang yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama 10 kali. Tuh. Malaikat Jibril datang, malaikat Mikail datang, Israfil pun datang. Tapi dia malaikat Israfil ini akan, kata malaikat Israfil, la arfa'u, aku tidak akan mengangkatkan kepalaku, aku tidak akan mengangkatkan kepalaku selagi manusia ini yang bersolawat kepadamu 10 kali sehari setelah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Malaikat Israfil sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu beristighfar. Itu malaikat Israfil selalu istighfar, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ampuni kesalahan-kesalahannya umat Muhammad yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari 10 kali. Sudah kata Allah, udah Israfil, kamu udah sujudnya, aku udah ampuni dosanya, aku udah ampuni kesalahannya umat Muhammad yang bersolawat kepada kekasihku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, lebih keren lagi, lebih keren lagi. Multifungsi berarti selawat ini. Mau kaya, selawat. Mau selamat dari neraka, selawat. Tuh ya. Mau apa? Banyak selawat khasiatnya, banyak ya. Banyak. Selawatan aja, selawatan ya. Yang ketiganya yang akan datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail yang keempatnya ini datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kata malaikat Ijrail, aku datang kepadamu. Untuk apa malaikat Ijrail? Untuk menyampaikan siapa orang yang bersolawat kepadamu 10 kali sehari, aku akan mencabut nyawanya nanti pas waktunya. Ku cabut nyawanya seperti aku mencabut ruh-ruhnya para nabi. Masya Allah, enak. Nabi Adam dicabut oleh malaikat Ijrail seperti apa? Orang-orang yang paling baik itu yaitu para anbiya. Kita jadi umat Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kita juga kebagian kecempretan berkahnya tuh, kecempretan mulianya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai malaikat Jibril mencabut nyawa kita kalaulah kita memuliakan Nabi kita dengan membaca salawat 10 kali, mencabut ruh kita kayak mencabut ruhnya para anbiya. Masya Allah, enak bener ya. 10 kali itu baru 10 kali. Gimana kalau 100 kali kita ya? Kayaknya malaikat datang situ. Itu 10 kali, yang 10 kali. Makanya kita perbanyaklah dari mulai sekarang bersolawat kepada Nabi kita, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, supaya apa hajat-hajat kita, maksud kita, tujuan kita apa aja, urusan dunia, urusan akhirat, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui wasilah kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Allah akan kabulkan hajat-hajat kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keagungan sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang pertama bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah langsung perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya kita ibadah dengan ilmu syariat itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat diajarkan nggak? Diajarkan kan? Diajarkan sama Nabi. Zakat diajarkan, muamalah diajarkan, ajaran-ajaran Islam, syariat Islam ini semuanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma satu yang nggak diajarkan oleh Nabi, apa itu? Yaitu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengajarkan? Langsung dari Allah Subhanahu wa Taala. Sallu ala Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibadah yang tidak ada sensornya itu cuma satu, yaitu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya disensor ibadah itu, Pak. Disensor, kita sholat diangkat nanti oleh malaikat sholat kita ke langit ke satu. Lalu nanti di sensor, wah ini kayaknya nih wudunya kurang pas nih, langsung itu sholat kita dibuang atau ditaplokin pada muka kita, Pak. Kayak ini lap tuh bahasa betul, lap ya seperti lap. Jadi sholat kita ini diambil oleh malaikat, sholat yang tidak diterima akan dilemparkan kepada orang yang sholat tadi seperti lap basah, tumpuk tuh kembali lagi ke muka kita. Lalu Allah jadikan sholat yang tidak diterima itu yaitu
jin-jin, setan-setan yang bergentayangan. Masya Allah, itu dosa kita itu Pak, yang jadi kuntilanak, genderuwo, tuyul, dan wewe itu dosa-dosa kita, yang dosa kita, amal kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itu baru apa namanya, baru nyampe malaikat pertama, langit pertama. Naik ke langit kedua, contoh sholat kita nih, naik ke langit pertama udah disensor, selamat nih, lulus dari sensor langit pertama. Naik ke langit kedua disensor lagi, wah kamu nih kurang bagus sholatnya karena sholat kamu ini munfarid atau sendiri di rumah, enggak, kurang begitu sempurna. Diambil lagi oleh malaikat yang dijaga ke langit kedua, dilempar lagi ke muka kita, tuh makan sholat kamu. Masya Allah, tuh itu tiap sholat kita diangkat oleh malaikat sampai langit ketujuh. Itu enggak nyampe hadrat Allah, enggak, selalu disensor. Masya Allah, itu berat banget ya, disensor. Yang ibadah yang tidak ada sensornya itu yaitu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nyensor mana malaikat? Bingung. Karena apa? Karena kita memuliakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, memuliakan kasih Allah, diangkat ke langit ke satu, tidak ada sensor, lurus, nyampelah ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ibadah yang tidak ada sensornya yaitu cuma satu, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Perbanyaklah solawat ya, perbanyak, karena kita nanti di yaumil qiyamah butuh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita butuh syafaat atau pertolongan Rasulullah, perbanyaklah kita mengingat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya beliau kenal sama kita, supaya kenal nih, oh ini orang banyak selawatnya kepadaku, ayo itu. Nanti yang tadi saya utarakan, kalau berbanyak baca selawat, nanti malaikat yang 4 ini akan mendatangi kita di yaumil qiyamah. Itu haknya sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, punya haknya nih baca selawatnya. Nggak sekedar baca selawat sembarangan, minimal paling sedikit 350 kali sehari semalam. Catat. Kalaulah kita pengen syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut dikategorikan orang yang banyak baca selawatnya, yaitu sehari semalam, kata Imam Asyuyuti 350 kali paling sedikit itu nominal banyak segitu. Berarti kalau kurang dari 350 dikategorikan kurang, berarti bukan man kasuro, bukan orang yang banyak selawatnya, bukan orang yang banyak mengingatnya. Itu jadi 350 kali ingat. Tuh kita nih hitung aja, sholat 5 waktu baca selawat berapa kali kita? Minimal 10 kali. 5 kali 5 udah 50 Pak ya, 10 kali 5 50. Tuh berarti 50 kali kita baca selawat. Apalagi tambah salaman, berapa kali salaman? Sallallahu ala Muhammad. Tidak terasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus tuh. Ini kan kabur-kabur aja nih, gimana gitu. Bersalawat kepada Nabi kagak mau, sendiri kagak mau juga. Tuh. Ya. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh bukan musafahahnya, tapi bersalawatnya kepada Nabi kita Muhammad. Tuh, kalau nggak rame-rame kita nggak kompak. Yang kompak berselawat kompak kita, habis sholat bersalaman minimal 3 kali, lumayan. Kita baca 10 kali sesudah sholat, bersalaman 3 kali 4 kali kalau banyak. Tuh jadi 14 dikalikan 5, tuh nambah lumayan, tambah di rumah, tambah sambil jalan ke rumah kita sambil ke masjid, baca selawat berapa kali baca selawat kita, jalan di rumah ke masjid, balik ke masjid, ke rumah lagi baca selawat, nggak terasa.
kira-kira 350 kali. Gimana Ustaz, saya bawa motor, nggak pelan-pelan motornya. Sallallahu. Iya, nggak apa-apa. Yang lebih bagusnya jalan kaki itu. Hujan, pakai payung itu, karena yang ada nilainya itu khutwatan min khutwati. Jadi langkah per langkahnya ditulis ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya. Tapi kalau bawa sepeda atau motor jalannya kali itu. Muterannya kali ya. Muterannya cuman cepat, Pak. Cepat ya. Kalau pakai motor atau pakai sepeda cepat dah nyampainya itu. Cepat itu. Makanya kata Allah, langkah yang paling aku cintai yaitu cuma ada 2. Pertama, melangkahkan kita untuk menuju sholat faraid berjamaah, sholat fardu berjamaah, itu yang Allah cintai. Yang keduanya yaitu kita mau bersilaturahmi. Langkah yang itu Allah yang dicintai. Kita datang ke rumah mengaji di sini tujuan silaturahmi, langkah kita akan ditulis oleh Allah langkah-langkah kebaikan. Dan duduknya kita di sini tujuan thalabul ilmi dan bil silaturahmi, Allah keluar kita dari tempat ini, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu aja yang saya utarakan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Yang salah dari saya pribadi, yang benar dari Allah. Khudwa sofa wada makadar. Ambil yang bagus, tinggalkan yang jelek. Asal jangan sendal aja. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wassalamah wal barakah wal maqbulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.